Sabrina, tes, tes. Oh, suaranya macet ya. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saya ulang lagi, tadi udah saya mulai tapi ternyata mikrofonnya agak error. Jadi saya buka kembali. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari kemarin. Ini hanya pengulangan saja karena ini sudah mendekati 2 hari sebelum hari H kalian wajib mengumpulkan tugas, yaitu hari ini saya akan ulangi dari pertama sampai terakhir biar nanti lebih jelas. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dahulu. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang pemahaman kalian dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Namun untuk itu kita mulai saja dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kemarin sudah kita bahas tentang materi fasohah mufrad, fasohah murakkab, dan juga fasohatul mutakallim kan. Saya ingin bertanya kepada Nurlillah. Nurlillah bisa dengar ya suara saya? Enggak usah. Oke, baik. Nurlillah, mohon apa yang sampean pahami tentang fasohah mufrad ya? Halo, Nurlillah. Ya, apa? Itu sejatinya bagaimana menyampaikan maksud yang diinginkan dengan ungkapan-ungkapan kalimat yang baik sehingga orang bisa paham dan bisa menyentuh perasaan seseorang. Saya kan nggak bertanya tentang balaghah kan, saya bertanya tentang fasohah, fasohatul mufrad. Fasohatul mufrad. Saya nggak bertanya tentang balaghah secara umum, tapi saya bertanya tentang fasohah. Fasohatul mufrad itu terbebas dari pengucapan huruf yang berat, makna yang sulit, menyalahi faedah, dan tak disukai pendengaran. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya di antara beberapa hal yang ada di sini, Pak Mani. Kita pahami bahwasanya ada beberapa kosakata itu seringkali terdengar asing dalam bahasa Arab atau disebut gharib atau ghorobatul istimal. Itu disebut dengan istilah asing, makanya tidak bisa dipahami. Itu terdapat 2 jenis ghorobah atau keasingan dalam bahasa Arab. Yang pertama, suatu kata dianggap asing ketika kata tersebut baru dapat dipahami dengan merujuk berulang kali dalam kamus-kamus induk bahasa Arab seperti Lisanul Arab, Al-Muhit, Ain, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kata tersebut jarang atau tidak digunakan secara umum dalam bahasa resmi maupun tak resmi dalam bahasa Arab sehingga tidak tercantum dalam kamus resmi bahasa Arab. Atau istilahnya kata tersebut tidak digunakan secara kebanyakan oleh orang Arab ya, sehingga mereka ketika mendengar kata ini jadi nggak paham. Nah, itu disebut dengan termasuk di antara penyebab satu kata itu dianggap asing. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lain juga hampir sama. Seperti itu juga. Makanya kenapa kok ghorobatul istimal atau ungkapan yang tidak bisa dimengerti karena jarang digunakan itu termasuk di antara syarat dari kefasihan kata.
Ya, ini di atas ini sudah saya contohkan seperti taka, kaktum, ifrongkio. Itu semuanya juga kata-kata yang asing. Padahal kalau orang normal itu pahamnya taka, kaktum ini bukan menggunakan kata ini. Kalau mau memahami ini, ya menggunakan kata ini. Ijeta maktum. Dan maknanya taka, kaktum ya ijeta maktum. Artinya berkumpul. Atau ya berkumpullah kalian. Atau berkumpulnya kalian. Sama juga ifrongkio. Ifrongkio juga kata asing. Ya, yang baku atau yang biasanya digunakan oleh orang Arab insorif. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kata itu yang tidak terdapat di kamus maupun jarang digunakan oleh orang Arab sehingga kata ini dianggap mereka tidak paham, artinya dianggap ghorobatul isti'mal. Coba kira-kira di antara contoh kata asing di sini. Ayama abdad wadihan mufallaja agharra barraqan mutarfan ad'aja wa muqlatan nuhajiban muzajjaja fahiman mursinan musarruja. Di antara kata ini yang menurut kalian itu ada kata yang aneh yang menurut kita itu tidak dianggap fasih. Itu yang mana kira-kira? Musarrojen. Kenapa? Kenapa mustaroja ini dianggap aneh? Atau dia termasuk kata yang ambigu di sini ya? Di sini ambigu termasuk. Kenapa? Coba saya ingin bertanya kepada Fadilatus Sya'ban. Fadilatus Sya'bani. Ya. Kenapa? Nah, di situ dua makna. Terdapat Memiliki dua mana? Mana pertama, Pak? yang pertama itu hidungnya mancung seperti pedang Suraj. Mancung seperti pedang Suraj. Oke. Ya, yang kedua. Ya, diantaranya itu nanti. Terus yang kedua itu apa kemarin? Ayo. Suaranya. Ya, seperti lampu ya, seperti sirot gitu ya. Ya di sini sebenarnya udah ada saya terangkan di sini. Jadi semacam itu. Nah, makanya kata-kata jadi ambigu. Nah, sekarang kita coba membahas tentang tanafurul kalam. Seperti halnya kemarin sudah kita bahas. Saya ingin kalian coba memahami ungkapan ini. Nanti coba apa yang bisa kalian pahami dari ungkapan ini. Ini. Jaza banu abal ghilan an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimar. Kira-kira yang mana ya dari kata ini yang tidak fasih? Sebenarnya sudah ada di modul kalian. Ini memang modul kalian. Coba saya ingin bertanya kepada Alifa Mega. Saya itu kan ternyata sudah jadi pamflet, sudah susah gitu loh. Gimana Alifa Mega? Ya di antara kata-kata itu jazabanuhu wa balghilan an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimar. Nah, di antara kata itu mana yang dianggap kenapa kalimat itu dianggap tidak fasih? Apa di antara bukti dari ketidakfasihan itu?
Banuhu, yakin? Nggak tahu, Ustaz. Oke, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan sedikit yuk sama SMA Trend Science. Ya, ini karena ada ketidakjelasan susunan. Jadi lemahnya susunan. Itu benar tadi apa yang kamu sampaikan, karena kata banuhu ini harusnya merujuknya domir itu ke sebelumnya. Tapi di sini ditulis di depan, rujukan ke belakangnya, di sininya malah nggak ada. Jadi kata ini dianggap tidak fasih karena struktur kalimatnya itu lemah. Lemah atau ada yang salah. Nah, cucunya siapa? Mana? Banuhu yang mana? Hunya rujuk kemana? Ini kan nggak jelas. Malah disebutkan setelahnya itu Abul Ghailan. Berarti nyanya harusnya ke Abul Ghailan. Tapi kok malah disebutkan setelah domirnya itu ada gitu loh. Itu kan nggak baku, bahkan salah dalam tatanan atau aturan dari gramatika Arab gitu. Maka banuhu ini termasuk bukti dari ketidakfasihan atau ketidakbakuan dari kalimat ini. Kenapa menulis domir didahulukan malahan? Harusnya itu kan domir diakhirkan, maksudnya rujukan dari domir itu harus disebutkan dulu. Berarti yang benar itu jaza abul gulan, ilan ya. Banuhu lah, baru seperti itu. Bukan disebutkan di depan, jaza banuhu. Hunya kemana kan nggak jelas. Itu salah. Makanya kalimat ini dianggap tidak fasih. Oke, saya coba kembali ke screen utama. Saya akan jelaskan yang ringkasan dari apa yang kita bahas kemarin. Oke. Secara ringkas, yang telah kita pelajari kemarin itu ada 3 hal tentang kefasihan ya dalam bahasa Arab ya. Yaitu yang pertama kefasihan kata, kefasihan kalimat, kefasihan seorang pembicara. Atau dalam bahasa Arab disebut yang pertama itu fasahatul mufrad, yang kedua adalah fasahatul murakkab, yang ketiga adalah fasahatul mutakallim. Ini beberapa hal yang kita pelajari sebelum kita mempelajari ilmu ma'ani. Oke, dari kefasihan kata itu ada beberapa hal juga yang harus kita pahami. Bahwasanya suatu kata itu dianggap tidak fasih ketika kata tersebut terdapat di dalam yang pertama tanafurul huruf, yaitu ada huruf-huruf dalam kata tersebut itu yang sulit diucapkan. Yang kedua, gharabatul istimal, terbebas dari kata-kata yang jarang digunakan oleh orang Arab atau yang tidak dipahami oleh orang Arab. Dan yang ketiga adalah mukhalafatul qiyas, terbebas dari terbebas dari menyalahi kaidah shorof. Artinya suatu kata dianggap fasih ketika kata tersebut sesuai dengan kaidah shorof. Kemudian karahatus sama. Sebenarnya karahatus sama itu sama dengan tanafurul huruf. Orang yang menyebutkan kata-kata yang berat itu juga benci ketika mereka mendengarkannya. Jadi karahatus sama itu maknanya adalah kata yang ketika kata itu diucapkan itu jadi kita benci untuk mendengarkannya. Kata itu tidak disukai untuk didengarkan atau digunakan. Ini namanya karahafis sama. Seperti ada ungkapan jafakhot itu ya. Wahum la jafahuna biabihim, itu syamun ala hasabil aghori dalailu, itu yang kemarin kita bahas. Nah, ini juga sama. Jadi kata jafakhot ini juga tidak disukai penggunaannya oleh orang Arab. Namun ada orang menggunakan kata ini, itu berarti dia menyalahi kebiasaan orang umum, sehingga orang-orang umum nggak suka apa yang diucapkannya. Karena mereka nggak suka apa yang diucapkan itu, maka kata ini dianggap tidak fasih. Kata-kata yang tidak disukai itu banyak. Ya. Namun ya kita harus merujuk ke bagaimana orang Arab itu
tidak menyukainya. Itu nanti ya berarti harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak mempelajari ungkapan-ungkapan Arab. Yang jelas untuk mukadimah ini kita hanya yang penting itu bisa mengenal saja, jadi nggak perlu secara detail. Karena butuh waktu juga untuk mempelajarinya secara detail. Yang kedua, fasahatul kalimah atau fasahatul murakkab itu yaitu suatu kalimat dianggap dia itu fasih atau baku ketika kalimat tersebut itu tidak terdapat di dalamnya satu tanafurul kalimat atau tidak terdapat di dalamnya kata-kata yang sulit diucapkan. Walaupun kata itu ketika diucapkan satu persatu umpamanya. Qobrun, nah itu fasih atau gampang juga atau dia baku. Satu kata baku pun ketika digabung jadi satu dan menjadi kalimat yang susah diucapkan, maka kata yang baku ini menjadi kata yang tidak atau ya kata-kata yang meskipun dia baku, tapi ketika dia diucapkan dengan kata-kata yang lainnya menjadi susah, maka kalimat ini menjadi kalimat yang tidak fasih, tidak baku. Seperti tadi kata qobrun. Qobrun itu artinya adalah kuburan. Ya. Kata ini fasih, biasa digunakan oleh orang Arab dan sesuai dengan kaidah shorof. Ya. Namun ketika kata ini digabung dengan kata yang lainnya menjadi wa qabru harbin memakanin qafru walaysa qurba qabri harbin qabru. Itu menjadi kalimat yang tidak baku karena kalimat ini di dalamnya itu ada kata-kata yang susah diucapkan. Kedekatan kata qobrun dengan kurbun, dengan harbun itu juga termasuk di antara kata-kata yang ketika digabung jadi satu menjadi susah diucapkan. Yang kedua, ciri dari kefasihan kata terbebas dari susunan kalimat, ciri dari kefasihan kalimat ya, terbebas dari susunan kalimat yang lemah atau yang menyalahi kaidah nahwu. Contohnya apa? Dalam bahasa Indonesia umpamanya pergi dia saya, itu kan aneh itu. Pergi dia saya, kok itu susunannya bagaimana? Subjek predikatnya tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu kan kalimat ini menjadi kalimat yang tidak baku juga. Sama juga dalam bahasa Arab, ketika kalimat itu tidak semestinya ditaruh ya. Contohnya seperti inna kariman ar-rajulu. Nah itu. Inna kariman ar-rajulu. Ini kan aneh. Sesungguhnya mulia seorang laki-laki loh. Mulia. Mulia ini kan kemuliaan. Ini kan kata sifat mulia. Gitu. Kok di depan malahan itu. Harusnya kan di belakang sebagai khobar dari inna mestinya. Tapi malah ditaruh jadi isem inna. Kan salah. Seperti itu. Kalimat ini juga tidak baku karena susunannya lemah atau struktur kalimatnya salah. Selain itu juga suatu kalimat dianggap tidak baku ketika kalimat tersebut terdapat di dalamnya takkid. Takkid itu kata-kata yang susah dimengerti atau makna kalimat ini menjadi kalimat yang ambigu atau maknanya tidak bisa dipahami secara gamblang. Atau sulit dipahami, ambigu, sulit dipahami dan sebagainya itu. Kalimat tersebut dianggap tidak baku dalam bahasa Arab. Contohnya, saat tulubu bu'dad dari angkum litaqrabu wa taskubul aina yal adumu litajab muda itu ya. Saat tulubu bu'dad dar, saya ingin mencari rumah yang jauh. Litaqrabu, agar kalian bisa mendekat. Coba logikanya kalimat ini. Kalimat ini secara lafadz fasih, secara lafadz per lafadz itu fasih. Namun secara makna itu aneh. Saya mencari rumah yang jauh dari kalian supaya kalian bisa mendekat kepadaku. Loh, aneh itu. Maka maknanya jadi makna yang ambigu. Akhirnya kalimat ini dianggap kalimat yang tidak fasih. Kasratu tikror. Yang berikutnya, terlalu banyak pengulangan kata. Contoh, kunta kama kunta wa kunta kama kuntu. Nah, seperti itu. Nah, itu juga tidak fasih.
karena terlalu banyak diulang-ulang. Sehingga pengulangan kata dalam kalimat itu ada aturannya. Nah, terlalu banyak pun itu jadi kalimatnya jadi tidak baku. Maka harus dikurangi atau harus diganti dengan ungkapan yang lain atau kata yang lain. Seperti itu. Itu di dalam meneliti kefasihan kalimat. Itu fasahatul murakkab. Adapun fasahatul mutakalim atau kefasihan pembicara itu cuma dua toh ya cirinya itu. Yang pertama terbebas dari uyubul murakkab atau uyubul mufrad. Uyubul murakkab, uyubul mufrad ini hampir sama. Uyubul mufrad itu cacat atau cacat kebahasaan yang ada dalam fasahah mufrad. Ya, ini tadi tanafur huruf, ghurbatul istimal, muhatul qiyas seperti itu. Sedangkan uyubul murakkab ya ini terbebas dari kalimat-kalimat yang ketika mengucapkan kalimat itu terdapat di dalamnya ini. Jadi terbebas dari ini semuanya. Dari tanafurul kalimat atau kata-kata yang susah diucapkan dalam suatu kalimat hingga kalimatnya jadi kalimat yang tidak baku. Jadi seorang mutakalim yang fasih itu dianggap dia fasih ketika dia terbebas dari cacat-cacat yang ada di fasahatul mufrad maupun cacat-cacat yang ada di fasahatul murakkab. Itu diantaranya. Oke. Sekarang untuk hari ini saya nggak akan memperpanjang, nanti biar kalian bisa melakukan kegiatan yang lain ya. Mohon nanti dikerjakan di dalam latihan kalian yang sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti dikerjakannya juga di latihan ini. Ini saya bentuk Word kan. Kalian tulis saja di sini nanti. Nah, kemudian saya kirimkan aja langsung pakai attachment di Google Classroom. Google Classroom-nya kan ada attachment-nya. Pokoknya di Google Classroom ini yang sudah kalian ini kan. Sini ya. Nanti kan ada attachment-nya di sini. Ya. Tugas ya, pokoknya. Nah, di tugas ini, diklik aja tugas ini. Nanti kalian coba di ini kan. Ini alhamdulillah sudah ada yang mengumpulkan ini. Ya. Ini diklik, nanti akan keluar ini. Umpamanya. Nah. Nah, ini diklik aja ini, nanti ketika kalian klik ini akan muncul. Ya, seperti ini. Memang ada beberapa yang berantakan, tidak masalah. Yang penting kalian tulis saja sebisanya di Word ya. Kemudian kalian upload ulang di Google Classroom tadi, di attachment-nya. Jadi ketika mengumpulkan ini nanti di attachment-nya. Nah, ya. Tuh. Oke. Waktunya tinggal 2 hari, nanti bisa dikumpulkan hari Senin ya. Jam berapa ya tadi kemarin tuh? Saya tugaskan sampai jam 11.59 hari Senin tanggal 26 ya. Silahkan nanti dikerjakan atau dikumpulkan. Itu hari ini saya cukupkan. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami mohon ditanyakan. Ini sudah jelas tentang tugas, tentang tadi sekilas tentang faswah sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang belum paham silakan. Ini sampai halaman 11 kan Ustaz? Ya, 11 saja. Ya, nggak usah lebih. Nggak usah terlalu semangat untuk melebihkan sesuatu. Cukup 11 saja. Iya Ustaz. Alif Omega ada jelas? Oke, Rahma jelas? Insyaallah jelas Ustaz. Rahma ini dari Malang ya? Dari Kediri. Oh, Kediri mana? Tunjang. Oh, putranya Ibu Tri ya? Ya. Oh iya. Oke, terus Fadilatus Sa'baniyah jelas? Iya Ustaz. Jian Syahda?
Ampun Ustaz. Hamidah, Alia. Jelas Ustaz. Oke. Alifatus Saifati Dini. Saifah, pedang. Jelas ya. Alisda Wibawa. Jelas. Jelas Ustaz, insyaallah. Ya, Alisda Wibawa ini sedang sakit atau gimana? Pakai masker? Enggak Ustaz, emang di rumah disuruh pakai masker soalnya kemarin papa habis kena. Oh iya. Mudah-mudahan diselamatkan, diberi kesembuhan semuanya ya. Tetap semangat. Amin. Ini kondisinya memang seperti ini, jadi jaga kesehatannya, nggak usah kemana-mana dulu, cukup di rumah saja. Kalau mau apapun bisa pesen Grab kan. Kalau nggak gitu nanti cukuplah nikmati kegiatan di rumah. Jemur, olahraga, dan sebagainya. Oke, Sabrina. Sekarang, Sabrina ada nggak Sabrina? Ada Ustaz. Oh, ada 2 akun di sini ya, Nilmuna ini. Oh, Saya nggak lihat nih wajahnya. Ini Sabrina atau temannya Sabrina? Oke. Sabrina. Oke, baik. Saya jelas ya? Iya sudah Ustaz. Oke, saya yakin semuanya udah jelas. Jadi nanti tinggal dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Di attachment-nya kalian kirimkan ya. Jadi jangan lupa attachment-nya biar saya juga bisa koreksi apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi bisa dibedakan warnanya. Itu pakai diberi semacam stabilo itu loh di dalam Word itu ya. Nanti biar saya tahu oh ini yang membedakan dari tulisan yang asli dari buku atau dari modul itu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga imunnya, jaga imannya, itu doanya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh juga. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan ya. Terus yang terakhir, nikmati saja. Mumpung kesempatannya masih bisa di rumah, nikmati semuanya. Tidak usah berkeluh kesah, karena apalagi kalian ingin, saya sudah bosan saat di rumah, saya ingin balik ke pondok. Nikmati dulu aja sementara waktu ini. Dan mudah-mudahan dilancarkan dan diberi kemudahan semuanya dan dilindungi oleh Allah. Itu kita tutup dengan membaca Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wa la'afu minkum Allahumma wafiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran doakan Ustaz.